Walaupun hidup susah, mereka berdua tetap berjuang bersama agar kelak bisa menikah dan tinggal di apartemen mewah. Sebagai seorang kuli bangunan, tidak mudah bagi pria ini menjalani hubungan bersama gadis yang disayanginya. Demi membuat pasangannya Yao Yao bahagia, ia rela melakukan apapun agar bisa menikahi kekasihnya itu nanti. Pertemuan mereka pertama kali terjadi saat SMA. Lu sedikit tertarik dengan Yao Yao awalnya. Hari itu Yao Yao yang pemalu kaget ketika Lu bersama saudaranya Qiao masuk ke ruangan itu. Yao Yao yang panik kemudian bersembunyi di balik gorden jendela. Ia mencoba mendekat kepada Yao Yao yang bersembunyi di balik gorden itu. Akhirnya Yao Yao berlari keluar dari sana, kabur dari mereka berdua. Namun Yao Yao lupa membawa MP3 yang tertinggal. Inilah hari pertama Lu mulai penasaran akan gadis tersebut. Ia mulai mencoba mengikuti gadis itu kemanapun ia pergi. Lu mencoba memperkenalkan dirinya kepada Yao Yao. Lu juga mengembalikan MP3 milik Yao Yao kepada gadis itu. Setiap hari ada saja hal yang dilakukan Lu agar bisa dekat kepada Yao Yao yang masih enggan untuk menanggapi si pria ini. Sampai tiba-tiba Lu kemudian diam-diam memberikan surat kepada Yao Yao. Diam-diam Yao Yao ternyata sangat senang mendapat surat tersebut. Lalu ada nomor tidak dikenal mengirim pesan kepada Lu untuk bertemu. Lu bisa menebak itu siapa dan kemudian ia segera berlari mencari Yao Yao yang sedang belajar di kelasnya. Akhirnya ketika Lu akan pergi, tiba-tiba Yao Yao memberi pesan untuk menunggu di atap. Jadilah Lu yang gembira kemudian berlari ke sana. Yao Yao buru-buru berlari keluar, namun ia tidak sengaja menabrak guru yang lewat di dekatnya dan surat milik Lu terjatuh. Karena suratnya tertahan, alhasil guru itu mencoba mempermalukan Lu di televisi sekolah. Lu bahkan tidak malu ketika tiba-tiba ia menyebutkan nama Yao Yao di televisi itu. Dan tentu saja Yao Yao gembira mendengar gombalan pria itu. Bertahun-tahun berlalu, kini keduanya menjalin hubungan bersama, di mana Lu yang tidak kuliah harus bekerja banting tulang menjadi kuli agar nanti bisa menikahi Yao Yao yang begitu dicintainya. Hari itu sedang badai ketika Lu bersama rekannya bekerja. Angin yang kencang membuat baut penahan alat berat lepas dan akan menimpa rekan Lu. Lu yang berlari keluar mencoba menyelamatkan rekannya itu sebelum mereka berdua bisa tewas tertimpa crane. Tiba-tiba saja terlihat di rumah sakit ada seseorang yang dibawa ke IGD. Dan Yao Yao sangat panik ketika tiba di rumah sakit mendengar kabar kekasihnya kecelakaan. Tapi kemudian Lu muncul di belakangnya memberi kejutan kepada kekasihnya yang ketakutan. Dan semenjak itu Yao Yao meminta Lu untuk memilih pekerjaan yang biasa saja dan tidak usah jauh dari kota tempat mereka tinggal. Sampai tiba saatnya Lu harus bertemu dengan ibu dari Yao Yao. Lu terlihat bersemangat menceritakan kisah mereka dahulu kepada ibu Yao Yao yang terlihat tampak malah tak tertarik. Kemudian ketika Lu sedang asik nonton, sebenarnya ia mendengar pertengkaran kedua ibu dan anak itu. Lu tahu ibu Yao Yao tidak menyukainya karena hidupnya yang melarat dan hanya bekerja sebagai seorang kuli pabrik. Lu ternyata sudah siap akan pulang dalam keadaan basah kuyup. Tapi ia dikagetkan dengan sosok Yao Yao yang muncul berlari mengejar bis dalam keadaan hujan lebat. Ia datang dengan gembira sudah berhasil mengejar Lu. Tentu saja Lu yang awalnya merasa tidak ada harapan langsung memeluk wanita itu dan yakin hubungan mereka akan berjalan dengan baik. Kedua sejoli ini memutuskan untuk membeli apartemen sederhana untuk mereka berdua tinggal, lalu membeli barang-barang bekas untuk mengisi apartemen mereka. Semuanya berjalan dengan sempurna dan kebahagiaan karena mereka akan menjalani hari bersama sampai nantinya tabungan mereka cukup untuk menikah. Yao Yao akan melanjutkan kuliahnya sedangkan Lu sendiri mencari pekerjaan untuk menghidupi mereka berdua. Ia bekerja kepada kenalannya dan diangkat sebagai supervisor bangunan. Ia bahkan dijanjikan akan diberikan sebuah apartemen yang menghadap ke sungai oleh bosnya serta uang muka yang cukup besar. Malam itu teman Lu dan Yao Yao datang merayakan kepindahan mereka di apartemen baru ini. Ketika kedua teman mereka pulang, Yao Yao tidak sengaja menemukan brosur sebuah apartemen baru yang disimpan Lu. Itu adalah mimpi Lu untuk bisa memberikan tempat tinggal layak kepada Yao Yao. Esoknya ketika Lu sedang bekerja, ada sebuah masalah di mana izin untuk mengecor bangunan mereka tertahan. Dan itu membuat Lu sebagai mandor dan supervisor tidak bisa berbuat apapun walau bosnya merasa tidak senang. Lu teguh dengan pendirian jika belum ada izin ia tak mau bekerja melakukan pengecoran. Masalah Lu bertambah di mana ketika melihat slip gajinya ada banyak potongan karena ia sering pulang dan tak menginap. Jadilah Lu meminta izin kepada Yao Yao ia akan tinggal di tempat kerjanya agar gajinya bisa utuh dan kebutuhan mereka tak berkurang. Hampa dirasa Yao Yao karena tidak ada sosok Lu di dekatnya. Sementara Lu sedang berusaha keras untuk bekerja agar ia bersama kekasihnya bisa menikah dan memberikan hidup yang layak kepada Yao Yao. Tiba-tiba ibu sang perempuan datang mengajak anaknya pulang karena dari awal tak merestui hubungan anaknya dengan Lu. Sedangkan Lu sendiri mendapat masalah di tempat kerjanya sampai membuat dirinya dipecat. Ketika ia bertengkar dengan bosnya, Lu kemudian mendapatkan pesan bahwa calon ibu mertuanya jatuh sakit. Ketika Lu datang, ia melihat Yao Yao bersama ibunya yang beristirahat karena tidak mendapat kamar yang layak. Lu mencoba menelpon rekannya yang mungkin bisa membantunya mencarikan kamar terbaik. Tapi ketika ia kembali, Yao Yao bersama ibunya menghilang. Ternyata Yao Yao bersama ibunya sudah pindah ke kamar yang bagus berkat seorang pria lain. Lu segera masuk ke kamar itu dan ketika
bertemu lagi dengan Yao Yao, ibunya malah memperkenalkan Lu sebagai teman biasa, bukanlah pacar Yao Yao. Sedangkan pria ini adalah teman masa kecil Yao Yao yang tinggal di Australia. Pria itu memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Ternyata Yao Yao menyusulnya dan melihat pria itu sedang makan sendiri di dekat tangga. Dalam diam, Yao Yao mendekati kekasihnya itu. Gadis itu kemudian memeluknya dan tetap mencintai pria itu dengan tulus. Tiba-tiba ketika Lu sedang mencari kerja, ia mendapat telepon dari sahabatnya Kiao. Pria itu membawanya ke sebuah tempat untuk menemui seseorang. Lu harus mengeluarkan modal awal untuk membayar orang-orang yang dipilih Lu untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya. Tapi setelah malam ketika Lu bersama Kiao minum-minum, rekan Lu yang lain memberi kabar bahwa sahabatnya Kiao tak kunjung datang membayar upah para pekerja lain. Lu menemui Kiao di rumahnya, namun tetangga berkata pemilik rumah itu sudah lama tak pulang. Jika Lu tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia harus membayar denda 3 kali lipat dari jumlah yang dijanjikan bos barunya ini. Karena tidak bisa membayar para pekerja lain, Lu harus sendirian membawa karung-karung ini. Belum lagi Lu harus mendapat teguran dari bank karena banyak tunggakan. Hari itu ketika mereka sedang berkumpul alumni, Lu mencoba mencari kabar Kiao dari Qin, kekasih Kiao. Lu kemudian melihat seorang pria memakai topi dan bergerak mengikutinya. Ternyata itu adalah Kiao yang mencoba kabur lagi. Lu menanyakan kemana uang-uangnya pergi. Ternyata Kiao mencuri uang itu demi bisa melamar Qin karena wanita itu tidak ingin dengan pria miskin. Di rumahnya Lu mendapat surat bahwa apartemennya juga akan disita. Terjadi perdebatan di antara mereka karena Lu sebenarnya merasa minder dengan teman kecil Yao Yao yang menyukai wanita itu. Namun Yao Yao masih terus meyakinkan ia masih mencintai Lu. Esoknya Lu menemui rekan kerjanya dulu untuk meminta bertemu dengan bosnya. Lu meminta pekerjaan kepada pria tua ini. Pria tua ini berkata, pekerjaan kali ini ada di daerah Xinjiang yang begitu jauh dari pusat kota. Ketika tiba-tiba Yao Yao mendapat telepon, ternyata itu adalah Qin yang mengatakan bahwa Kiao menipunya dan juga menipu Lu sampai membuat Lu berhutang. Qin juga memberi kabar bahwa katanya Lu akan pergi ke Xinjiang. Yao Yao yang tidak tahu tentu saja kaget dan seketika menelpon Lu yang sudah bersiap akan berangkat mencari pekerjaan yang lebih baik di tempat yang jauh, tanpa berpamitan demi hidup yang lebih baik. Tahun-tahun berlalu, kini Yao Yao sudah bekerja di sebuah bank, sedangkan Lu sendiri menjadi kuli sebuah perusahaan tambang yang jauh dari pusat kota. Yao Yao sendiri ternyata akan menikah dengan teman masa kecilnya yang direstui ibu Yao Yao. Diam-diam sebenarnya kedua pasangan ini belum bisa move on satu sama lain. Hari itu ketika Yao Yao bekerja, ia tak sengaja bertemu mantan gurunya waktu SMA yang pernah menghukum Lu karena memberikan surat cinta kepada Yao Yao. Tapi karena gurunya menceritakan masa lalu mereka, hal itu malah membuat Yao Yao jadi menangis karena teringat akan sosok Lu yang sudah jauh tanpa kabar sama sekali. Lu sendiri banyak sekali mengalami kesulitan selama bekerja di sini. Yao Yao kemudian memutuskan membuang semua barang-barang kenangannya bersama Lu dulu. Tiba-tiba ketika Lu sedang bekerja, ia mendapat telepon dari nomor asing. Ternyata itu adalah Yao Yao yang sudah lama menghilang karena Lu meninggalkannya. Lu begitu senang sampai berlari ke atas bukit mencari sinyal. Pria ini mendapat kabar bahwa kekasihnya akan menikah dengan orang lain. Semua dekor pernikahannya seperti yang diimpikannya. Namun kekurangannya hanya tidak ada sosok Lu di dekatnya. Yao Yao ternyata hanya ingin Lu berada di dekatnya tanpa memperdulikan pekerjaannya. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bertemu di sebuah kota. Yao Yao begitu bersemangat akan bertemu lagi dengan pria itu. Sedangkan Lu sendiri akan kabur menggunakan mobil perusahaannya dan berpura-pura akan mengukur lahan. Lu tidak tahu bahwa sedang terjadi badai besar di luar sana dan ternyata sangat bahaya jika pergi. Ternyata Lu sudah berusaha akan kabur sendirian dengan berjalan kaki ke kota tempat ia dan Yao Yao akan bertemu. Yao Yao sampai ke stasiun tempat mereka akan bertemu. Sedangkan di tempat lain, rekan Lu sedang berusaha mencari keberadaan Lu yang menghilang. Yao Yao yang tertidur tiba-tiba mendapat mimpi dirinya mendapat telepon dari Lu yang sudah datang di sana dengan keadaan bersalju. Dalam mimpinya mereka menjalani hari baru menjadi sepasang kekasih lagi. Bahkan kedua sahabat mereka hadir ke acara pernikahan mereka. Tapi Lu malah terbangun di tempat yang berbeda sendirian. Pria ini terbangun di tengah badai salju dan mengalami hipotermia. Pria itu terjebak dalam badai salju yang sangat parah. Para rekan Lu akhirnya menemukan tubuh Lu. Pria itu sudah terbujur kaku sambil memegang sebuah handphone. Buku catatan Lu tertinggal dan ada tulisan jika dirinya meninggal tidak boleh memberi kabar kepada Yao Yao. Pesan-pesan yang dikirimkan Lu baru saja terkirim kepada Yao Yao. Semakin lama pesan yang dikirim semakin menunjukkan bahwa Lu dalam kesulitan. Pada akhirnya cinta yang besar tidak akan membuat mereka bersama sampai akhir hidup Lu.